Panitia Pengawas Kecamatan, Panwascam, Mangkubumi telah menyelesaikan tahapan seleksi dan menetapkan calon pengawas tempat pemungutan suara, PTPS, untuk pemilihan kepala daerah, Pilkada, serentak tahun 2024. Keputusan ini diambil setelah melalui proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai pihak. Hal itu dikatakan Ketua Panwascam Mangkubumi, Jajang Syundulani, SH, saat ditemui di kantornya, Jalan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Selasa 29 Oktober 2024. Kami telah menerima banyak sekali pendaftar. Setelah melalui tahap administrasi dan wawancara, akhirnya kami berhasil menetapkan calon-calon PTPS yang dianggap paling memenuhi syarat, ujarnya. Pak Ketua bisa jelaskan untuk tahapan rekrutmen PTPS saat ini? Pertama dasar hukumnya ya kita memang diinstruksikan melalui SK Keputusan Badan Pengawas Pemilu nomor 301/2024 tentang petunjuk teknis pembentukan dan penggantian antara waktu pengawas tempat pemungutan suara. Ya, kita mulai awal pendaftaran itu sesuai dengan juknis tahapan rekrutmen. Kita melakukan pendaftaran, penerimaan berkas itu tanggal 12 sampai tanggal 28 September. Terus perpanjangan dari 12 sampai 28 ya perpanjangan. Pengumuman perpanjangan 29 sampai tanggal 1. Alhamdulillah di Mangkubumi dari kebutuhan 132 itu yang daftar sampai akhir kemarin perpanjangan itu 184. Ada yang tidak lolos administrasi 1, jadi pendaftaran 185, yang lulus administrasi 184. Yang mengikuti tes wawancara itu sebanyak 177. Yang ditetapkan itu sesuai dengan kebutuhan 132. Jadi, alhamdulillah untuk Mangkubumi sudah terpenuhi. Terus kebutuhan perempuan itu perempuan Mangkubumi justru surplus lebih dari 30% yang ikut jadi PTPS. Insya Allah nanti pada tanggal hari Minggu kita akan melakukan pelantikan. Tanggal 3 ya? Tanggal 3 akan melaksanakan pelantikan terhadap TPS yang terpilih. Nah, mungkin untuk ada kesulitan kan ini kan dibatasi usia 21 tahun ya kalau salah. 21 tahun ya, itu makanya ada gelombang kedua perpanjangan. Di perpanjangan itu ada bukan dispensasi, ada keringanan ya. Keringanan ya boleh yang ikut daftar PTPS itu minimal usia 17 tahun. Itu pun setelah usia 21 belum terpenuhi. Ya, sebelum terpenuhi ya. Kalau sudah tidak terpenuhi di tahap pertama itu baru gelombang kedua itu boleh yang umur 17 tahun juga itu. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk PTPS nih, terutama yang sudah ditetapkan ya mungkin. Ya, yang udah ditetapkan kemarin saya baru saja RDK di sini dengan teman-teman dari PPL bahwa ditekankan kalau bisa itu yang kerjanya itu terikat dengan waktu, maka itu tolong dievaluasi karena nanti menghambat ketika pelaksanaan bimbingan lain karena mereka itu tidak datang karena alasan kerja. Nah, saya nggak mau lagi PTPS nantinya karena sebagai ujung tombak di lapangan, mereka itu nggak boleh lagi berleha-leha. Berkaca dari pemilu yang kemarin itu ada TPS yang pemahamannya atau SDM-nya tidak nyampe juga, padahal kita belum melakukan bintek secara formil sesuai basis anggaran. Juga kita datang ke setiap kelurahan untuk melakukan penajaman pemahaman tentang pelaksanaan teknis pengawasan di lapangan. Tapi kan ada juga Malaung. Nah, saya nggak mau lagi di pilkada sekarang ini kita ada PTPS yang tidak mengerti tentang tupoksi. Ya, memang kita harus benar-benar aktif bagaimana ketika nanti melakukan pengawasan di TPS. Kadang sebenarnya akan sederhana tugas PTPS itu di lapangan. Pertama adalah mengawasi persiapan pelaksanaan pemungutan suara, yang kedua adalah mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, yang ketiga adalah mengawasi tahapan persiapan pelaksanaan pengundian hitung, yang berikutnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pengundian hitung, yang berikutnya
fokusnya adalah mengawasi pergeseran kotak suara dari TPS ke PPS. Itu sudah simpel. Tapi kadang-kadang kita juga karena kebutuhan personil, kita juga bisa diperbantukan untuk TPS itu sebelum hari H itu, masa tenang itu kita kan suka melakukan tertiban APK, APK, terus alat peragam kampanye yang ada di lapangan itu kadang-kadang dilibatkan. Jadi saya sudah wanti-wanti kepada teman-teman. Pertama, mungkin dicek lagi barangkali ada PTPS yang setelah nyata-nyata sesungguhnya walaupun secara administrasi dia clear tidak terlibat dalam satu partai politik atau dukungan terhadap pasangan calon, tapi diwanti-wanti tolong sampai hari H nanti pelantikan itu clear di kita itu tidak ada yang benar-benar terlibat. Adapun yang dari kemarin itu ada yang daftar, terus ada yang kena sipol, itu sekarang ini ada kemudahan. Jadi cukup ada pernyataan dari partai politik itu sendiri bahwa dia itu bukan anggota dari partai politik. Kalau dulu kan harus di-clearkan namanya. Nah, untuk berkaca dari pemilu kemarin nih, ada nggak PTPS setelah dilantik mereka mengundurkan diri dengan alasan tertentu? Alhamdulillah tidak ada. Cuma yang sekarang justru saya melihat dari teman-teman PPS ada kesulitannya yang kemarin itu sudah direkrut menjadi KPPS dan dinyatakan lolos, tapi setelah dinyatakan lolos mereka itu justru mengundurkan diri karena alasannya katanya saya dipanggil kerja gitu kan, itu jadi merepotkan kan akhirnya. Apalagi nanti setelah dilantik, kalau setelah dilantik mereka itu mengundurkan diri atau kita melihat dia itu tidak akan maksimal kerjanya, kan menjadi kerja dua kali. Kita harus melantik lagi gitu, sedangkan anggaran juga tidak disediakan. Nah, untuk PTPS sendiri apakah ada calon pengganti atau PAW, Pak? Ya, iya sudah dipersiapkan. Itu kan yang 177 tadi itu yang dinyatakan lolos sekarang kan 132, berarti kan selebihnya itu untuk PAW. Ya. Oke, siap. Terima kasih.